selamat datang di Cupang Curhat Panggilan. Oke, buat para Cupangers semuanya yang sudah nonton konten ini konten pertamanya. Konten pertama, perdana ini. Comic Story ya. Konten terbaru bukan pertama. Iya. Tapi episode pertama. Ya, tapi saya senang sekali karena hari ini pada akhirnya ada bintang tamu. Iya, kemarin Baim terus di sini. Iya. Jadi lebih enak lah, apalagi dia di tengah-tengah ini ya, sebagai penetral. Iya. Sudah ada Kakak Fadila. Nah, jadi buat para Cupangers, kita mau dengarkan ceritanya Kakak Fadila ini. Dia mau curhat-curhat mungkin, dia mau cerita-cerita mungkin tentang tentang apapun. Iya, tentang apapun ya. Karena kalau orang curhat itu dia butuh orang yang ada di sampingnya. Nah, maka kita berdua inilah kita ya. Kau sebelah kanan, saya sebelah kiri. Jadi buat Kakak Fadila, terima kasih dulu ini sudah datang di Comic Story Channel. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Katanya tadi sebelum kesini makan durian ya? Ya. Kayaknya itu habis stalking. Oh iya, dibilang Indra tadi. Indra. Masa dia tahu kemakan durian? Ya kan ada story kan. Ada story betul. Nah, Kakak Fadila mau cerita tentang apa nih kira-kira? Mau curhat tentang apa? Kita ada sajian menunya ini, ya. Jadi mau curhat tentang hubungan, ya. Mau curhat tentang kehidupan, ya. Mau curhat tentang pertemanan. Bisa juga. Atau mau pilih yang apa nih? Bebas. Dari hubungan boleh. Hubungan boleh juga. Boleh. Pertemanan boleh juga. Mau pilih apa dulu nih? Yang hubungan dulu. Yang hubungan. Nah, apa yang kira-kira Kakak Fadila mau curhatkan ini untuk tentang hubungan? Tentang hubungan yang toksik lah. Toxic relationship kalau orang bilang sekarang itu kan. Iya, toksik. Beracun berarti. Laki-laki manipulatif Iya. Kenapa? Ada apa dengan hubungan toksik itu? Kenapa? Dia toksiknya lebih ke arah mana? Toksik itu kadang laki-laki tuh kayak dia larang kita ini itu karena dia yang lakukan toh. Tapi Kakak Fadila pernah dengar lagu apa? Tidak semua laki-laki. Oh ya, berarti tidak semua laki-laki Jadi begitu. tidak semua Ya, gitu. ya yang tidak begitu tuh cuman gay. Kau gay berarti. Karena gini, laki-laki itu kan namanya kalau laki-laki normal itu tidak akan pernah puas sama satu perempuan. Siapa bilang? Jadi kalau dia bilang laki-laki itu tidak sama berarti dia gay. Oh, tidak. Ini bahaya. Ini harus kita luruskan ini juga, Ren. Jadi kalau menurut kalau tadi Kakak Fadila bilang toksiknya laki-laki itu apalagi ke arah yang katanya laki-laki itu tidak pernah puas dengan satu cewek, satu orang atau iya. perempuan. Sebenarnya tidak, tergantung sih sebenarnya. Iya. Tergantung servisnya perempuannya ya. Iya. Kalau bisa servis melayani satu rasa banyak juga tidak apa-apa. Dia mengerti, dia juga mungkin bisa memahami laki-lakinya. Iya. Nah, kalau dari Kakak Fadila ini lebih berasa toksiknya karena apa? Karena mungkin juga jarang dikasih perhatian. Iya sih, kita kan itu sering sama-sama, tapi namanya laki-laki tidak akan pernah cukup dengan satu perempuan. Betul. Itu mungkin oknum saja ya. Iya, oknum. Itu biasa bawa-bawaan nama laki-laki. Tapi kalau Kakak Fadila ini tipe orang yang ini enggak, tapi untuk sekarang ini sudah punya pacar belum? Tidak punya lagi. Tidak punya. Kapan terakhir menjalin sebuah hubungan? Bulan lalu. Berapa lama itu? 1 tahun lebih lah. Berapa? 1 tahun lebih, Ren. 2 tahun? 1 tahun lebih kan. 1 tahun lebih. Hampir 2 tahun lah. 2 tahun lagi lunas apa enggak? Nah, itu hampir 1 tahun lebih menjalani hubungan itu. Kira-kira pernah tidak melewati tahap-tahap yang kayak dari situasi yang kayak marahan, jenuh? Ya, sering. Marahannya biasa gara-gara apa? Karena salah paham lah kan. Salah paham, terus apalagi lambat balas chat. Udah sih kayaknya lebih ke egois. Tidak mau pamit keluar begitu ya.
Tidak. Tidak ada yang kayak begitu. Kok kira kayak kau. Saya sudah tahu, jadi cuma diserang saja di sini. Tapi pernah tidak marahan yang heboh gitu kayak, marahan hebat sekali sampai banting HP, kasih Pernah patah sampai kartu. banting kaca. Banting kaca. Pernah. Sampai kaca di kamar. Kaca di kamar. Kaca di kamar. Bagaimana di kamar. Sudah kejebak. Oh, tidak. Gimana? Orang Enggak tahu. Tidak, maksudnya apakah di dalam? Bukan Mungkin baku marah di luar, melampiaskannya. iya, dia masuk Marah kamar, gitu. dia kunci kamar, dia banting kacanya. Tidak, bukan dalam kamar orang bakal air. Ya. Kenapa banting kaca? Apakah waktu pas habis marahan tiba-tiba bak kaca? Ya Allah, kenapa muka aku begini? Langsung jatuh kaca. Ya? Tidak sih, mungkin Tidak. dia kan orangnya emosinya tinggi kan. Oh, betul. Yang banting kaca ini siapa? Si Iya. mantannya kakak Fadila atau Yang kakak laki-laki. Fadila? Yang laki-laki. Oh iya. Kacamu dia banting. Di kamarmu berarti itu. Gimana ini? Baru waktu pada saat itu kejadian itu, Aduh. apa? Siapa yang basapu kacanya itu? Mantannya Jadi apa dia itu? Tidak, langsung dia kumpul ulang. Ya. Dia bikin kayak puzzle itu. Iya, maksudnya dia bilang, jangan kemana-mana, harus ada kaca begitu. Tidak. Dia Tidak, basapu gitu. itu cuma menyudut saja. Oh. Itu marahan yang paling besar sekali itu sudah. Ya karena sudah sering kan. Karena Oh, sudah sering, biasa jadi baku keluar. banting kaca. Tapi memang begitu sih rata-rata cowok itu ya. Cowok itu kalau marah memang dia harus punya sesuatu yang dia bisa lampiaskan. Betul. Kalau kau orang gimana biasa? Kalau saya itu biasa marah itu saya lampiaskan ke ibadah. Aman sekali jawaban itu. Maksudnya kaca di masjid saya banting. Astagfirullah. Aduh. Tapi begitu, laki-laki memang butuh sesuatu untuk dia Iya, dia lampiaskan. gitu. Karena tidak mungkin dia tidak luapkan emosinya. Nah, itulah kenapa alasannya biasa terjadi kekerasan-kekerasan dalam sebuah hubungan. Tapi gitu. bagusnya kan dia tidak sampai bapukul. Iya. Penting dia ke barang. Betul, dia ke barang. Misalnya kayak tiba-tiba dia marah sama pacarnya itu, tiba-tiba dia langsung buka aplikasi Shopee, pesan barang itu. Iya. Dia lampiaskan belanja berapa? Barang. Kalau begitu bagus. Bagus. Kalau begitu bisa disimpan kan sama semuanya. Iya. Berarti kakak Fadila ini menjalani sebuah hubungan selama 1 tahun lebih ini. Kalau diakumulatifkan dari pertama PDKT, jadian sampai dengan pada akhirnya putus, tingkat kebahagiaannya kakak Fadila dengan mantan itu berapa persen? Selama menjalani 1,5 tahun itu. 40% lah. Masa sampai 1 tahun kalau cuma 40% kan? Ya mungkin sisanya tidak terlalu dinikmati sudah untuk. Berarti alasannya bertahan karena apa? Nah iya. Kan lama ini, hitungan tahun. Iya. Kalau cuma 3 bulan tadi, Betul. 6 bulan tidak masalah. Ini tahun, 1 tahun lebih, mau hampir 2 tahun. Alasannya kira-kira bertahan. Alasannya kenapa? Kenapa? Sampai iya. Karena dia maksudnya sejahat-jahatnya dia juga ada baiknya sama saya. Ini saya ingat betul kata-kata betul. Sejahat-jahatnya dia, tapi dia pernah baik. Dia pernah baik. Ada Jadi, semua manusia ada baiknya. Ren. Betul. Karena sosok seorang wanita yang baik itu adalah orang yang mampu melihat kebaikan laki-lakinya, gitu. Ya, jadi kan tidak mungkin kan, misalnya tuh 1000 kebaikan Cuma gara-gara satu gara-gara kesalahan. tiba-tiba tapi laki-laki begitu kan? tidak juga. Tidak juga. Oknum. Oke, karena Kembali ke cuma oknum. saya sendiri perempuan sih bilangnya. Tidak. Kita tidak membela tidak ya. Tidak tapi membela, makanya kan kembali lagi kan ada lagunya, tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki sama. Gitu. Tidak semua laki-laki seperti itu maksudnya. Saya banting nih. Iya. Betul, belum. Saralan. Ya. Tidak semua laki-laki seperti itu. Iya. Tapi caranya makasih sakit beda-beda. Iya. Gitu. Ya, mungkin ada yang Gitu. Nah, terus tadi kakak bilang tadi katanya hanya sekitar 40% saja. tingkat Nah. kebahagiaannya. Yang kasih putus siapa? Iya. Dia. Berarti dia yang tidak bahagia berarti dengan kakak Fadila. Buktinya karena dia yang kasih putus. Atau mungkin kakak Fadila sudah mulai rasa yang kayaknya hubungan diakhiri saja. Pada akhirnya mungkin kakak Fadila yang Mungkin. menjauh.
mungkin pernah juga begitu, tapi saya tidak sampai kayak kita harus putus gitu, tidak. Oh, kata putus ini bukan keluar dari mulutnya Fadila sendiri, tidak? Dari dia? Dari dia. Nah, waktu itu bagaimana perasaannya Kakak Fadila pas cowoknya itu bilang, mantannya itu bilang kita putus? Saya tidak terima karena dia bicara putus itu tidak ini, dan alasannya tidak masuk. Apa alasannya waktu itu? Alasannya begini. Fokus ujian apa? Bukanlah. Makanya saya itu sekarang tidak mau temani laki-laki dari nol. Oh, ini ditemani dari nol berarti pas di atas dia kasih tinggal begitu. Oh, mantannya orang pertama SPBU. Mulai dari nol ya. Parkir di Carrefour. Dari Gitu. tukang parkir dia sudah jadi ini. Oh, luar biasa. Apa yang tepuk tangan? Penonton ini tidak betul ini. Alasan yang paling spesifiknya itu kenapa dia? Dia kasih putus ke Fadila. Sepele apa itu Saya tanya dulu, kalau menurut kakak, boleh tidak kita itu berteman sama laki-laki? Tapi teman ini kayak saya misalnya, saya pacaran sama kakak, tapi Oke. Misalnya saya pacaran sama kakak, terus kita sering nongkrong. Genta ini kan temanku. Nah, kita sering nongkrong sama-sama. Jadi pas saya keluar sama Genta, saya kan pamit mau keluar, mau beli ini. Saya sudah sudah kirim video. Tiba-tiba dia langsung, "Oh, kok pacaran saja sama itu? Kan jalannya sama itu." Masuk akal tidak kalau menurut kakak? Kalau menurutku sih masuk akal sih sebenarnya. Maksudnya buat apa saya cemburukan sama temanmu yang kalau misalnya saya kenal dia? Iya, terus kita kan sering nongkrong sama-sama. Gitu. Jadi saya rasa tidak masuk Kalau akal. dia tidak terima begitu. Dia tidak terima. Jadi Mana rumah mantan itu? Boleh. Oh, hanya gara-gara itu dia tidak senang kau punya teman laki-laki yang banyak. Dalam Tidak, artian bukan yang banyak, cuma satu. Cuman satu itu, Ren. Karena Tapi itu terus berteman begitu. Atau mungkin begini, mungkin intens waktunya Kakak Fadila ini sama temannya Kakak Fadila yang cowok itu lebih Sering. banyak ketimbang dengan tidak, karena mungkin temanku ini juga suka sama Kakak Fadila bukan atau tidak? temanan juga sama mantannya. Oh, dan adalah masalah sebelumnya sudah kayak sudah rasa tidak suka sebelumnya, terbawa kan sama. Bisa jadi. Betul, masuk. Berarti kalau untuk sekarang ini kan ini sudah putus nih. Sebulan kemarin ya terakhir kontak-kontakan. Untuk sekarang sudah tidak baku kontak-kontak lagi. Tapi kemarin saya lihat dia masih stalking sih saya. Sempat dia blokir, tapi kemarin saya lihat dia masih stalking. Lihat snap begitu. Iya, dia lihat snap. Nah, tanggapannya Kakak Fadila apa itu pas tiba-tiba habis sudah putus 1 bulan itu tiba-tiba masih di stalking, tiba-tiba masih mungkin dia masih mau cari tahu kehidupannya Kakak Fadila. Merasa senang atau apa juga nih Rajal ini? Mungkin dia kesepian. Oh, jadi kesepian. Kayaknya dia lagi speak perempuan tapi tidak masuk. Makanya lempar banyak-banyak peluru. itu berarti dia kayaknya belum bisa move Pasti on. ada satu yang Kayaknya kena. dia masih coba. Tapi dari mana Kakak Fadila tahu dia bahas stalking? Maksudnya Instagram Dia lihat realnya? banyak Instagram, snap pasti. Oh, Instagram realnya lihat Instastory. Instastory. Oh, gitu ya. Tapi tidak mau follow, tidak dia follow Tidak ulang. di follow. Oh, sudah bakuan following sertanya. Sudah, Ren. Dia kan sempat blokir. Tapi waktu pacaran lalu tidak tukaran password IG, Tidak, saya orangnya tidak harus begitu, tidak harus. Tidak. Itu kan- Percaya, Itu kan mengandalkan. privasi. Tapi waktu SMP pernah pasti tuh. Tidak mungkin tidak itu. Pasti pernah, semua orang pernah, tapi pas sekarang sudah tidak kan. Sudah pasti kalau SMP password Facebook. dia punya Facebook pasti tanggal jadian itu. Facebook. Nah, pada akhirnya kan sekarang ini Kakak Fadila sudah tidak lagi sama sekali sudah tidak ada komunikasi lagi. Apa begitu mungkin kayak cuman hanya sekedar mau ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, mau say Berteman hello, ulang tidak ada lah. juga. Saya sebenarnya tidak mau kayak harus masalah. Ini jadi teman, tapi dia memang orangnya tidak bisa berteman sama Tidak mantan. bisa. Oh, gitu. Berarti dia tipe yang memang kalau sudah putus sudah selesai sudah. Tidak ada lagi hubungan apa-apa. Nah, terus kalau tadi kan paket curhatnya ini kan tentang hubungan sudah. Nah, ini masih ada 2 paket lagi. Mau diambil atau tidak?
Pertemanan bagaimana? Pertemanan. Kehidupan. Kalau pertemanan boleh juga. Ya, pertemanan. Dia ambil pertemanan. Pertemanan yang mana ini, Ayah? Aduh, ini saya suka juga bahas pertemanan. Bahas teman ini saya suka. Tapi bagus kita cerita di depan, tidak di belakang. Betul. Di konten, bukan di belakang ya. Nah, kenapa ini? Kalau dengan pertemanan kenapa? Kenapa? Ada apa ini? Curhatan yang positif atau negatif? Banyak yang bilang kalau teman itu jangan dipilih-pilih. Ya. Tapi kalau saya sekarang semakin dimasuk di circle gitu lah. Kayaknya harus pilih-pilih teman. Alasannya. Alasannya kenapa? Karena teman-teman ini tidak bisa dipercaya. Ada yang di belakangnya, di depan teman, di belakangnya itu menusuk sekali. Ada yang bisa dipercaya, ada yang tidak bisa dipercaya. Tapi kebanyakan tidak bisa dipercaya. Oh, gitu. Kenapa? Ada pengalaman yang paling pahit apa tiba-tiba dengan mungkin ada teman yang menjelekan di belakang. Pernah saya dia fitnah kena penyakit HIV. Sampai saya langsung periksa di dokter. Ada hasilnya negatif. Jadi itu kan sudah sampai di telinga orang tuaku. Tapi memang jalannya Allah. Pas saya periksa di dokter itu, dia ada di rumah sakit itu. HIV juga? Tidak. Oh, tidak. Kan siapa tahu. Tapi menurut kalau bagaimana caranya dokter yang periksa HIV itu? Nah, misalnya kalau kebetulan yang dia periksa ini pasien yang HIV, berarti dia kena HIV juga ya dokter? Tidak kayak corona ini yang bisa dia nanti ya. Nah, lanjut. Berarti setelah dari situ jalannya Allah ini ya, pada akhirnya dia kasih tunjuk lah. Pada akhirnya yang dicerita sama temannya Kakak Fadila itu tidak betul. Nah, itu kan sudah menyebar kiri kanan, tapi saya tidak tahu kalau ternyata saya itu dicerita dia itu ini. Kenapa dia posting di IKP? Tidak. Jadi saya itu ada ketemu satu orang temanku, terus dia bilang, kau dicerita sama teman yang ini, yang sering sama kau kasih makan, intinya begitulah, kau kasih makan, kau tampung, kau ini, dia ceritaku begini. Jadi saya kaget, kaget. Jadi sudah. Kaget begitu. Satu hari saya itu bakurung diri. Bakurung diri saat tidak. Bakurung atau bakukurung? Bakurung. Dia bakurung. Kalau bakurung 2 orang. Dia bakurung diri. Anulah istilahnya me time. Iya, me time. Me time kalau istilah zaman sekarang. Pokoknya cari waktu untuk sendiri lah. Kenapa waktu itu? Sempat karena depresi? Saya ini orangnya sempat karena itu masalahnya itu sudah kayak fatal. Pada dengar lagunya Last Child tidak? Tidak lah. Tulus. Nah, terus setelah itu? Setelah pas tahu. Iya, tidak pas dia sempat depresi kan, maksudnya depresi, mengurung diri. Apa yang pada akhirnya membuat Kakak Fadila bisa keluar dari situasi yang pas depresi itu? Kan sempat depresi itu? Sempat. Iya, karena saya berpikir kalau saya menangis, saya begini pasti orang berpikir betul. Berarti dia begitu. Nah, jadi saya pikir kayaknya saya harus langsung ke dokter, saya periksa itu, saya ada bukti. Jadi kalau kau berkoar-koar saya penyakit begitu, saya punya bukti. Saya lempar ke kau, ini buktiku, ini hasilku. Gitu. Ngeri juga temannya Kakak Fadila ini. Dan setelah Kakak Fadila kasih bukti itu ke teman yang sempat bercerita itu kan itu mau dibawa sebenarnya mau dibawa ke ranah hukum, jalur hukum ya. Karena itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik, betul. Tapi dia begini sama aku, tante tolong jangan dibawa. Tahu salah. Oh, itu sampai keluarga. Sudah sampai karena keluarga sudah dengar, mamaku juga sudah dengar, kakak-kakakku sudah dengar. Jadi kayak tante tolong, enggak usah dibawa ke ini ke jalur hukum. Diselesaikan baik-baik. Iya, saya jujur saya yang bilang sama teman-temanku, periksa karena kan jalan sama Fadila terus jangan nanti mereka kena begini-begini. Nah, jadi sudah mamaku bilang yang penting kau tidak berkoar-koar lagi di luar, anakku begini-begini. Tapi saya langsung keluar dari pertemanan yang toksik begitu. Langsung menyendiri. Tapi orang kadang bilang, kenapa kau enggak jalan lagi sama yang teman yang ini, yang ini. Tapi kalau ketemu masih say hello. Tapi seolah-olah sudah tidak ada. Jadi pada akhirnya masalah itu sudah mulai selesai ya. Apalagi mulai sekarang apalagi mulai pas kejadian itu Kak Fadila sudah menjaga jarak lah. Terus juga sudah kasih tahu, ini saya buktinya hasilnya negatif gitu.
Nah, jadi siapapun kalian yang nonton konten ini yang kenal sama Kakak Fadila ini sudah langsung diklarifikasi langsung juga ini toh. Jadi apa semua yang terjadi di luar sana tentang ceritanya Kakak Fadila itu ternyata tidak betul. Itu tidak betul. Ada buktinya malahan kan. Gitu. Nah, selain toksik dengan teman-teman yang suka baca cerita bawa fitnah-fitnah, pernah tidak toksik dengan teman yang bisa dibilang dia itu utang? ini sering ini, cuma pertemanan itu. Pinjam uang. Tidak sih, saya orangnya. Waktu pinjam dia kayak Fadila, cepat sudah. Miskin di dunia. Kasih pinjam doang, pas kau tagih Pas batagi. Dia yang marah. Tidak sih, kalau saya orangnya tidak mau kasih pinjam, mending saya kasih untuk kau, karena uang itu bisa bikin ini sumber masalah. Ini bagus. Lebih baik kau, jadi prinsipnya Kakak Fadila lebih baik minta. Lebih baik kau minta uang itu sama saya. Kalau ada temannya bawa utang, mending dia kasih deh. Ada uang 100. Saya dicoba. Saya juga. Seperti itu. Ya, ini sebenarnya teman yang bagus ini. Contoh sama Kakak Fadila ini. Artinya dia tidak mau menjadikan uang itu sebagai sumber masalah nantinya toh. Ketimbang nanti misalnya, saya dia pinjam uang 500.000 atau 1 juta, pas habis itu hilang, ditagih, jauh lah. Memang karena semua pertemanan itu paling banyak pasti masalah itu. Itu kan ada uang. Akhirnya saling inilah di sosmed. Mention di sosmed. Iya. Dibikin sudah bawa snap. Tapi akhirnya jalan sama-sama ulang kan? Iya, karena sudah diganti uangnya. Dia pinjam dan teman yang lain biasa juga itu. Nah, selanjutnya juga ada pernah tidak kalau Kakak Fadila pernah punya teman yang coba mau baselang? Banyak. Gebetannya Kakak Fadila. Banyak. Mungkin lagi Kakak Fadila suka sama cowok. Ya, dekat. Tiba-tiba sudah dekat-dekat, baku chat-chat. Tiba-tiba dia juga. Teman ini juga masuk juga mau baselang. Pernah begitu? Pernah. Kejadiannya pas kapan? Sudah lama? Sudah lama. Itu bagaimana cerita kronologinya Kakak Fadila itu? Saya itu punya teman dulu. Kan saya dulunya ini sudah mau menikah. Sudah mau menikah dulunya sebelum sama yang toksik ini. Ya. Sudah mau menikah sebelumnya. Saya tuh tinggal dan teman gitu. Dia itu kayak seolah-olah selalu menguatkan saya kalau kedapatan laki-laki itu kan tukang selingkuh. Nah, jadi dia seolah-olah kayak menguatkan sudah begini-begini kan. Ternyata satu kali saya dapat pas dia tidur, handphone itu kan saya tahu sandinya. Mungkin saya terlalu lancang lah, tapi saya curiga, feelingku kayaknya dia ini ada kontak-kontak sama ini kan. Saya buka lah handphonenya, jadi sudah saya baca chatting-chattingnya, ternyata sudah sering ketemu. Sama temannya? Iya, sama temanku yang satu tempat tidur, satu piring makan. Kasih jelek juga, kasih jelek tiada. Dia kasih jelek kau. Saya tidak tahu karena kalau mungkin kasih jeleknya mungkin sudah pas ketemu bicara langsung kan. Pas di HP tiada tapi. Iya, cuman pas di handphone itu kayak sayang gimana? Oh iya masih sama gila ini. Jangan dulu baunya. Nanti dia juga. Jadi saya kayak astaga temanku begini semua gitu. Tapi waktu itu sempat tidak Kakak Fadila tanya langsung ke temannya? Tidak, malam itu saya diam dulu. Saya kayak tidak tahu apa-apa gitu. Karena saya takut nanti dia bilang, "Kau juga lancang sekali buka-buka handphone." Oh iya, cari bukti yang kuat lebih kuat. Terus? Jadi sudah pas berapa hari itu kemudian, saya cuman bilang dia, "Kau pulanglah dulu di rumahmu." Karena saya mau pulang kampung. Padahal saya aslinya tidak pulang kampung. Saya kan dekat sama mamanya ini. Jadi saya bicara sama mamanya langsung. Bilang apa? Bilang maksudnya sama mamanya calon gini ya, bukan sama mamanya temanku yang sama calon gini. Kan itu chat itu saya foto semua, jadi saya kasih bukti begini. Tapi mamanya itu lebih kayak bela ya. Namanya dia bela kan. Tidak, anakku tidak begini, mungkin dia terjebak apa begini. Atau dibajak HP-nya. Jadi temanku itu saya jauhi pelan-pelan, tidak saya jelekkan, tidak kayak saya cerita dia begini tidak. Dan pada akhirnya sampai sekarang pertemanannya Kakak Fadila itu dengan yang temannya yang coba mau baselang Kakak Fadila ini masih tetap baik. Sekarang sudah baik pulang. Tapi pernah mengalami hal-hal yang seperti itu berarti ya? Pernah difitnah, pernah di utang. Berat. Iya, mau pinjam uangnya. Tapi untung kalau pinjam uang dikasih. Tidak pernah bermasalah soal uang. Tapi pernah hampir
Di Selang. Sudah mau menikah. Mau menikah sudah. Di Selang. Ngajar memang orang-orang di luar sana yang bahasa Selang ini ya. Tidak selang di rumahnya. Betul. Oh, bagus. Padahal dia tidak ada kesibukan. Ya. Mungkin yang dia tahu hanya itu saja. Bahasa Selang. Oke, itu dia tadi sesi curhat dengan Kakak Fadila, bintang tamu kita yang pertama ini ya. Betul sekali. Nah, jadi kita punya segmen yang tidak kalah seru nih Kakak Fadila. Kita mau Dan games. Kakak Fadila harus siap ini dengan games ini. Siap ya? Siap. Oke, Siap. siap. Oke, kita akan mainkan segmen yang kedua. Jujur berani. Wis. Ya. Sebenarnya bukan jujur berani jujur. Iya, berani atau jujur. Tapi boleh ditanya dulu kan? Bisa. Oke. Mau batanya? Iya, bisa. Nanti itu di closing. Oh, bisa. Boleh. Aduh. Bisa. Biar balance. Nah, biar balance. Gimana tuh? WC di mana ini? Nanti ini kita main jujur berani bukan hanya Kakak Fadila. Oke. Nanti kita juga, saya dengan Genta juga nanti. Ya. Kita dulu juga. Begitu juga dia punya segmen. Oh, mana bintang tamu tak bongkar masalah hidup. Oke, di segmen jujur berani atau berani jujur ini kita akan kasih pilihan untuk Kakak Fadila. Mau pilih Jujur atau berani? Berani. Ya, kayaknya harus jujur bang. Jujur atau berani. Kalau ya. berani apa juga Nanti kalau misalnya berani ya Boleh kita satu kasih di situ. challenge bisa. lah ya. Oke. Siap sudah Kakak Fadila? Siap. Oke. Aduh. Pilih Jujur atau berani? jujur atau berani? Jujur lah. Jujur. Jujur ya. Oke. Jujur kan ini jujur Ya, kan? jujur. Pilih jujur ya. Oke, jawab jujur. Kepercayaan dari kau Ren, sama naman dulu. Jawab jujur. Pernah tidak suka sama laki-laki, terus Kakak Fadila yang tembak itu laki-laki? Hah? Kalau itu tidak, jujur tidak Jujur pernah. tidak pernah. Tidak pernah lah Tidak masa. pernah. Iya. Tidak pernah. Oh, tidak bisa. Berarti aman ya. Oke. Kalau tembak kan tidak pernah. Tapi Dia yang mengatakan tembak duluan. iya, mengatakan Pernah, ya? cinta. Pernah, tapi kalau ajak keluar pernah. Ajak keluar duluan. Atau ajak pulang pernah. Tapi kalau tembak tidak pernah. Oh. Masa cewek tembak duluan. Iya, tidak mungkin. Mungkin. Berarti tidak pernah ya. Tidak pernah. Oke. Selanjutnya lagi. Iya. Genta. Kenapa? Kau Saya kenapa? jujur atau berani? Masa saya dulu. Genta. Jujur atau berani? Berani. Jujur lah. Jujur. Oke. Berani. Fadila kasih pertanyaan. Masa dia? Dia kan begini bajalan begini. Saya mau kasih kau. Terserah. Oke, boleh begitu. Saya Coba. bertanya. Iya, oke. Boleh? Boleh. Jangan yang terlalu deep. Tidak Silakan, terlalu deep, sikat tapi dia. agak menusuk sedikit Fadila. ini. Tentang mantan tidak tuh? Tidak lah. Oh, tidak. Dalam 1 minggu itu kira-kira berapa kali gonta-ganti cewek keluar? Duh. Jujur kan, harus jujur ini. Jujur. Harus jujur. Dalam 1 minggu ya? 1 minggu berapa kali? Kalau minggu ini baru 1 cewek, cuma 1 cewek. Kalau yang kalau akhir-akhir ini cuma 1 cewek. Kalau Kemarin-kemarin yang kemarin ya 1 minggu 3 kali lah. Dengan cewek yang berbeda? dengan cewek yang berbeda. Jago ya. Kumala? Mungkin keluar dengan teman-teman. Iya, siapa tahu temannya cewek apa kan? Nanti teasernya ini acara itu ya. Banget. Masa promonya itu. Lanjut Randy. Fadila Oke. enggak? Sudah ya? Jujur atau berani? Tidak, belum. Oh, belum. Jujur atau berani? 2 putaran ini kan. Berani. Tidak bisa berani. Oke, berani. Berani. Telepon mantan sekarang bilang rindu. Oh iya. Oke. Harus dikasih lihat mantan di mana. Jangan nanti cuma teman. Ayo. Tidak. Siapa tahu mantannya keren ya. Ada. Ya, oke. Ngeri ini, jangan dikat ya editor. Minta tolong. Ini yang saya jaga sekali kestabilannya ini. Audionya tidak mungkin hancur ini, tidak mungkin. Teaser part 2. Oke. Oke. Terus speaker. Oke, speaker. Tidak mungkin.
Bangsat, saya tahu lagi namanya. Tidak, bukan. Bukan dia. Harus Halo. Halo. Di mana kau? Rumah. Oh. Disuruh buat telepon. Oke. Tetap bongkar. Nanti kakak Randy gay. Randy, karena yang babrewokin bahaya. Iya. Bahaya. Yang bayi sisi badannya babrewok, aduh, bahaya. Tidak, supaya kita main aman. Oke. Gitu. Karena saya sebenarnya orangnya tidak suka save nomor mantan. Oh, tidak suka. Oh, tidak ada yang tas simpan nomor mantan. Pantas pilih berani ya, bangsat. Itu ya. Masih mulai main lagi? Masih satu putaran lagi. Aduh. Ya. Oke. Nah, boleh agak terlalu deep ini. apa? Boleh agak terlalu deep lagi. Boleh. Boleh lah. 18 plus. Kakak Fadila lagi, jujur atau berani? Jujur lah. Kalau berani, masa disuruh berani yang 18 plus? Jujurnya. Jujur, tidak mau pilih berani? Tidak. Kawin itu nanti. Pasti. Tidak. Tidak, jujur. Oke, jujur ya. Siap ini ya? Siap. Oke. Kapan pertama kali Kakak Fadila? Ini sudah enak banget pertanyaannya ini. Sudah enak. Sudah tidak enak. Oh, sudah enak. Hawa-hawanya nih. Ciuman pas pacaran. Ciuman. Untung cuma ciuman. Untung. Oh, ciuman. Ciuman. Masuk Ciuman ciuman. pacaran. Cuma ciuman. Pernah SMA. Ciuman ini, oh SMA. Oh, Sema. Tapi ciuman ini ya konteksnya luas ya. Iya. Saya cium tangan. Cium tangan. Cium kening. Cium apa lagi? Oh tidak. Cium knalpot. Cium knalpot. Aduh, bagus. SMA. 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 SMA kelas berapa? Kelas 2 SMA. Pacaran satu sekolah. Mungkin tidak. Satu sekolah lah. Di mana sih Sama itu? kakak kelas kan. Oh, di WC sekolah. Tidak di deker-deker. Oh, di deker. Oh, nggak di lewat. Di deker sekolah. Tidak. Oh tidak. Di luar waktu sekolah, keluar. di Oh, lingkungan deker. sekolah. Oh, malam berarti tidak. Ya malam. Oh, malam. Kok kira orang barat ini biar pagi-pagi baku cium. Oh benar. Nah, itu pas LDK itu kayaknya kalau malam. Oke. Oke. Mantap, sudah selesai sudah. Sekarang genta lagi. Ya. Oke. Masa Genta. dia saja 2 putaran. Saya lagi Jujur. Kau dulu, Ren. Atau berani? Kau dulu. Kan tadi sudah pilih berani. Kalau berani bakal aja pulang ini jujur. Lebih bakal Jujur. kan yang dijujurkan daripada yang Oke. dilakukan. Jujur. Dan Randy jauh betul. Siap ya? Jujur. Sebutkan nama mantan yang Tidak bisa. menurut kau sangat tidak berkesan selama kau menjalani hubungan dengan dia. Jujur harus jawab. Yang tidak berkesan, bukan yang berkesan. Kayaknya Yang tidak berkesan ya? kalau nama terlalu menjelekan, inisial saja. Iya, inisial. Inisial dan alamat. Iya, inisial. Tidak, kalau inisial sudah tahu itu. Alamat. Itu apa? Paling tidak berkesan. Iya. Bukan yang berkesan toh? Iya. Dan baju bak. No? Saya ingat dulu. Dede Handi. Ini ada 2, berkesan dan tidak berkesan. Saya tahu lagi. Siapa cepat? Apa? Yang tidak berkesan dulu. Kan ada 2 saya tanya tadi. Siapa mantan? Cecen. Nanti yang tadi, tit begitu, harus saya ulang. C itu inisialnya C. C. Itu apa dia, berkesan atau tidak? Tidak. Tidak berkesan. Yang berkesan? C juga. Astaga. Ini kebetulan Genta ini banyak mantannya dari C ya. Dari C. Nah, yang sekarang ini napasnya Cumala. Tidak. Oh, mantan yang tidak berkesan dari C. C. Yang berkesan C. Nah, kalau yang tidak berkesan ini kenapa? Coba cerita dulu sedikit. Iya, kenapa dia? Kenapa tidak jadi berkesan? saya yang cupang ini Kenapa sudah? dia tidak berkesan? Kamu dua host. Cerita. Iya. Ahli ini acara. Kenapa dia tidak berkesan? Tidak. Orangnya kenapa dia? Bukan orangnya. Apanya? Tidak berkualitas saya rasa. Kalau Dari ketemu- segi apa tidak berkualitas? Ketemu
Ketemu kenapa? Tidak ada bapak apa? Oh. Tidak, maksudnya tidak melakukan sesuatu. Tidak ada bapak. Oh, karena kau ini tipe orang yang kalau pacaran harus bapak. Tidak, maksudnya kayak ada yang kita buat. Berarti harus ada sesi-sesi ketemunya. Jangan yang. Nah, kalau yang berkesan ini, kenapa kau bilang dia berkesan? Apa? Sudahlah. Dia bayarkan uang kuliahmu apa? Aduh. Apa? Kenapa dia kau bilang gimana ya? Atau Karena dia... sering sekali ketemu. Oh. Intens sekali. Ada yang dilakukan ya? Sering dilakukan. Tidak. Aduh, astagfirullah. Oke, sudah ya. Randy lagi terakhir. Harus jujur saja. Jujur saja, tidak ada beraninya. Karena tadi coba bohong, hukuman ini. Tanya jadi ya. Apa? Tanya lah. Saya yang mau tanya. Dan saya bahaya. Saya pilih apa? Saya belum pilih apa Saya tapi. bisa karena kau tadi bohong Jujur juga. ini kan? Harus jujur. Jujur kan? Kalau berani teh mungkin. Oke, apa? Kapan terakhir kali Bapak. main tangan lah? Main tangan. Kapan terakhir kali? Anu, biasa. Kocok. Main tangan. Kocok. Terakhir sama main tangan itu Kocok. Tadi. sebelum puasa. Oh, tidak. Serius main QQ. Oh. Oke. QQ. Berapa menit biasa itu? Tergantung putaran. Putaran videonya. Sama modal. Tergantung Tadi saya. pernah begitu. Lo teh pernah? Teh pernah dia bak kocok. Pernah Dia bak dikocokan. Ya. Gitu. Oke, siapa lagi? Sudah. Kita lagi? Ada lagi Oh, sudah. Sudah Yang selesai. terakhir lagi. Oke, itu dia konten dari Cupang Curhat Panggilan. Iya, Terima kasih buat Kakak Fadila Luar sudah biasa. hadir. Terima kasih. Next juga kita bakal undang lagi bintang Iya. tamu yang lain. Bintang tamu yang lain. Akan banyak nanti bidadari yang akan duduk di sini. Iya, jangan lupa kalian kalau misalnya ada yang mau Iya, siapa komen, tahu. silakan Mau komen curhat, di bilang, bawah. "Saya mau dipanggil, Iya, Kak." Curhat juga. Saya mau dicupang Kak, Bi. Komen saya. Iya. Dicupang. Saya butuh cupang, butuh curhat panggilan. Nanti gitu ya. kita cupang. Ya. Nah, curhat panggilan kan Nah, semoga dari cerita-cerita dari Kakak Fadila ini semoga menjadi pelajaran menjadi juga. pelajaran. Yang tidak lurus jadi diluruskan. Yang lurus. Yang buruk-buruk jadi jelas lah. Oh, ternyata begini-begini. Ya, ini bukan mau Menyudutkan. menjelek-jelekan Iya. seseorang tidak, Iya, betul, tapi betul. ini kita cuma mau buatin konten supaya orang yang duduk di sini itu setidaknya dia mau meluapkan Lega ceritanya, juga, gitu ya. Ketimbang dia cerita-ceritain temannya nanti dicerita lagi ke sana. Daripada dipendam juga, Iya, Ren. betul. Jadi teman-teman yang mau curhat nanti boleh lah Betul. DM di akun Comic Story juga bisa, di kolom komentar juga bisa. Betul. Luar biasa. Oke, kalau gitu saya Randy Brandy undur diri. Saya Kinta. Sampai ketemu lagi di segmen atau di konten Cupang selanjutnya. Dadah.